Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kembali kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andanohu tanggal 20 Desember 2020. Nah, sebelum itu Kakak Wika ingin mau mengucapkan selamat ulang tahun adik-adik yang berulang tahun dalam sepekan yang lalu sampai hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020. Oke, kita akan memulai ibadah online kita. Oleh karena itu kita masuk pada saat teduh terlebih dahulu. Dipersilakan. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kita harus bersuka cita untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, saya jemput adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama.
Ya adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Femi. Dipersilakan dengan penuh kasih. Ya adik-adik, mari kita berdoa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami telah siap untuk melaksanakan ibadah kami. Ya Tuhan, sertai, berkati dan pimpinlah kami dari awal ibadah sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan masuk pada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita semuanya sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, untuk menyambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah kita, mari kita angkat satu pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali. Adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja
kepada doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Christina. Dipersilakan dengan penuh kasih. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga dan memeliharakan kami, anak-anak sekolah minggumu. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Engkau berkati firman yang akan kami dengarkan sebentar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Guru Kori yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati dia, berikan kekuatan kesehatan kepadanya sehingga Tuhan Ibu Kori boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya Ibu Guru mau tanya, apakah kalian semua sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Ya, sudah siap. Nah, duduk yang manis dan jangan ada yang berlari-lari. Duduk dengan tenang karena kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Ada dua pembacaan Alkitab kita hari ini yang Ibu Guru ambil dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 4 ayatnya yang ke-32 dan Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama. Pembacaan yang pertama adalah Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Silakan dibuka Alkitabnya, kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pembacaan yang kedua terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bahagialah kita yang telah membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyimpulkan baca firman Tuhan kita hari ini, kita akan beri tema saling mengampuni. Nah, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, Ibu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang ada di rumah, kalau ada kakak kita atau adik kita atau teman kita, baik di teman tetangga kita, teman sekolah kita, atau siapa saja, ketika dia berbuat kesalahan lalu dia meminta maaf kepada kita, siapa yang tidak mau mengampuni orang-orang tersebut? Saya percaya anak-anakku semua dengan penuh sukacita mengampuni
orang-orang tersebut. Nah, anak-anakku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan sebuah cerita di dalam video. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang awalnya tidak mau mengampuni orang yang telah berbuat kesalahan terhadap dia, tetapi dengan segenap hatinya dia mau mengampuni orang tersebut. Nah, oleh karena itu mari kita menonton video tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Check it out. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehova lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Demikianlah cerita tayangan video untuk kita renungkan dan yang menjadi bahan pelajaran buat kita. Bagaimana kita mengampuni orang yang telah berbuat salah pada kita, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni atau memaafkan dengan lapang hati. Apa maksudnya lapang hati? Lapang hati artinya menerima dan mengampuni dengan ketulusan hati kita, dengan senang hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran. Kita mengampuni orang yang telah meminta maaf kepada kita. Nah, untuk itu ketika kita sudah mengampuni orang lain, tidak usah lagi kita mengungkit-ungkit apa kesalahan mereka di masa lalu terhadap kita. Jangan ada lagi akar pahit di hati kita. Tidak boleh kita menyimpan di hati kita, karena itu akan menjadi dendam buat kita. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang terdapat dalam Efesus 4, kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca lagi, ulang bersama-sama. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan dalam pembacaan yang kedua juga mengatakan demikian. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Luar biasa ya. Berarti kita harus mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada kita, apalagi kalau dia minta maaf.
kepada kita minta ampun akan kesalahannya, harus kita ampuni, harus kita maafkan. Kalau tidak, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang di sorga, tidak mengampuni dosa atau kesalahan kita. Jadi kalau kita mau diampuni dosa dan kesalahan kita, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap bahwa firman yang telah kita dengarkan bersama tidak berlalu begitu saja, tetapi adik-adik juga dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah diberitakan. Kita akan menyanyi bersama-sama, kita harus membawa berita. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih, disilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa pemilik kehidupan kami, puji syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan boleh kami alami. Seminggu lamanya Tuhan boleh memberkati kami, menyertai melindungi kami di dalam berbagai aktivitas permainan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh dimungkinkan untuk beribadah kepadamu bersama-sama teman-teman kami. Ya Bapa di surga, kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Kori. Ya Bapa di sorga, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami selaku anak-anak. Dan kepada Bu Guru Kori yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan senantiasa memperlengkapi hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang prima. Beri hikmat kepada hamba-Mu ya Allah, sehingga boleh melakukan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kesehatan prima kepada kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga kami tetap kuat sehat di dalam beraktivitas melaksanakan tugas-tugas kewajiban kami, belajar di rumah, dan membantu orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami. Wabah COVID yang masih ada saat ini, Tuhan kiranya jauhkan dari kami, sehingga kami senantiasa kuat sehat. Dan segala hal-hal mara bahaya kecelakaan
dan gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kiranya semua itu Tuhan jauhkan dari kami, sehingga kami aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, beraktivitas di rumah atau dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami untuk di dalam mendidik, mengasuh kami baik di rumah maupun di guru-guru kami di sekolah. Beri kemampuan kepada mereka, hikmat kepada mereka, untuk memampukan mereka mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Berkati tangan-tangan orang tua kami di dalam berusaha bekerja untuk menghidupi kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan kami terima dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jikalau ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya lewat semua itu, teman-teman kami yang sakit boleh dipulihkan kembali. Dan yang berduka, ya Allah, kalau ada yang berduka cita, Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami seminggu yang kami akan lalui ini, Tuhan kiranya memimpin, memberkati kami, sehingga minggu depan kami bertemu kembali dalam ibadah online seperti saat ini kami lakukan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kepada pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh dipimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Para janda yatim piatu kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan mengasihi mereka. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut dan dengarkan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Silahkan adik-adik untuk melipat dengan baik uangnya masing-masing, dan kita akan mengumpulkan persembahan kita dari rumah masing-masing sambil menyanyi lagu Betapa Hatiku. Selanjutnya untuk doa persembahan kita akan dipimpin oleh Kakak Priska. Adik-adik, kita telah membawa persembahan. Kini saatnya kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami, Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini biar dia dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus saja yang berkati,
sehingga kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak undang kalian untuk bangkit berdiri semua, dan kita akan menyanyikan pujian Pekerja Kristus. Menyanyi dengan semangat ya. Pasti hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, adanya hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui peribadahan kami anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya apa yang boleh kami lakukan hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui perantaran Roh Allah yang kudus kiranya menyertai kami, anak-anak sekolah minggumu dan kebaktian remajamu, sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Shalom.